Terus terang, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, apa kabar Jogja, Pak? Jogja baik. Ini buktinya nih, teman-teman pada datang, ada Pak Arijito, di sana ada Tio, yang dari Jakarta ada Rocky Gerung. Wow, tepuk tangan dulu. Dari Jakarta ada Isla Bahrawi. Mana tadi Isla? Mana dia? Mana dia? Isla Bahrawi. Isla Bahrawi. Ada Mbak Oki Mandasari. Oke. Jogja baik-baik saja. Pak Mahfud, kita ngobrol Oke. semangat reformasi. Saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk satu persatu menilai tadi 6 agenda itu. Tetapi saya ingin kita memulai, saya menanya ke Pak Mahfud, bagaimana Pak Mahfud melihat kondisi bangsa saat ini dengan merefer pada semangat reformasi ketika itu. Pertanyaan saya, apa yang paling membuat Pak Mahfud gundah gulana terhadap nasib bangsa kita kalau kita melihat semangat reformasi? Perkembangan dunia hukum. Saya kira nanti yang lain-lain ada narasumber lain, tapi saya melihat inilah masa depan suatu negara itu sebenarnya akan ditentukan oleh penegakan atau oleh cara kita berhukum. Nah, menurut hasil penelitian yang tidak pernah berubah diumumkan oleh World Bank, kontribusi bidang hukum terhadap kemajuan satu bangsa itu 44%. Ya, lalu yang 34% itu sumber daya alam ya, SDA. Lalu sisanya lagi 23% itu yang lain-lain, kira-kira gitu. Tapi yang tertinggi itu hukum. Nah, saya melihat di Indonesia itu sekarang hukum menjadi masalah. Bahkan banyak orang yang sekarang sudah terang-terangan bilang, udahlah bubarkan aja tuh fakultas hukum di Indonesia. Hukum ini tidak pernah baik, apa gunanya ada fakultas hukum. Yang disalahkan malah fakultas hukum. Padahal yang merusak itu politiknya. Sehingga saya katakan ya, apa tidak Visipol aja yang dibubarkan. Kan yang merusak. Tepuk tangan dulu dong. Biar Pak Arijito. Udah mulai nih. Biar Pak Arijito marah. Tapi begini, saudara, saya singkat saja. Jadi sekarang ini ada kekhawatiran tentang cara kita berhukum akhir-akhir ini di kampus-kampus, di fakultas hukum, itu sudah mulai dikaitkan dengan munculnya autocratic legalism. Autocratic legalism itu satu kudeta pelan-pelan terhadap demokrasi, tetapi melalui cara-cara hukum, cara membuat hukum. Jadi hukum itu dibuat, misalnya untuk melegalkan korupsi. Ya. Jadi orang korupsi itu menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Itu yang sekarang dikhawatirkan orang. Kemudian gimana caranya? Kekuatan-kekuatan politik yang bisa membuat hukum bergabung di DPR, parpol-parpol dan sebagainya itu dikooptasi lebih dulu. Atau berkolusi dulu sama-sama lalu dibuat aturan-aturan yang kemudian merusak hukum itu. Sehingga semua kesalahan itu lalu dikatakan ini aturannya sudah benar. Itulah yang disebut autocratic legalism oleh Kim Lin Sepol di Chicago University.